nikah beda agama sebenarnya, ya. Iya. Ibu, ini boleh dibuka surat Al-Baqarah 221. Ini berapa teguran lah dari Allah ya. Al-Baqarah 221 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi orang-orang musyrik hingga dia beriman. Wal amantu mu'minatu khairum minal musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, walaupun membuat kamu terkagum-kagum dengan mereka. Itu yang untuk laki-laki ya. Jangan nikahi perempuan yang musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan pula ya perempuan menikahi laki-laki yang musyrik kecuali dia beriman. Wala abdu mu'min, ya, budak yang beriman khairum minal musyriki, lebih baik daripada laki-laki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mungkin mengagumkan bagimu. Tapi kuncinya di sini. Orang-orang kafir itu dia mengajak kepada neraka, sementara waktu Allah mengajak kepada surga. Jadi kalau menyatu antara orang musyrik dengan orang beriman ngajak ke surga, orang musyrik ngajak ke neraka, maka ini hukumnya haram. Yang menjadi perselisihan itu ahli kitab. Ya, jadi perselisihan di kalangan ulama, bolehkah seorang laki muslim menikahi seorang wanita ahli kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama membolehkan dengan dalil. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat yang kelima. Apa kata ayat itu? Al-yawma uhillal lakumut tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitab hillal lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wa muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Ya, ada jelas-jelas itu ya. Nah, kata Allah, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, dan makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara ahli kitab sebelum kamu. Sebelum kamu ini siapa ini? Sebelum Nabi kan? Ahli kitab sebelum Nabi. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amal, dan dia di hari kiamat termasuk orang yang merugi. Poin pentingnya di situ, satu, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, dan makanan sembelihan ahli kitab halal bagimu, dan makan kamu halal bagi mereka. Dan dihalalkan wanita menjaga kehormatan dari orang beriman, dan wanita yang menjaga kehormatan di antara ahli kitab sebelum kamu. Itu ya.
Itu dasarnya yang membolehkan, karena ada dalil di situ. Nah, sebagian lagi ulama melarang. Tadi membolehkan, sekarang melarang. Yang melarang itu, yang mengharamkan nikah dengan ahli kitab dengan alasan satu, ahli kitab yang ada sekarang tidak seperti ahli kitab pada zaman Nabi. Makanya tadi ada kalimat sebelum kamu kan. Jadi dulu ahli kitab yang sekarang telah musyrik, yang menyatukan Allah dengan mengatakan Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Itu kajian kita kemarin. Kalau dulu enggak ada yang seperti itu. Sekarang dia mengatakan Al-Masih anak Tuhan. Makanya sungguh kafirlah yang mengatakan Isa itu anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Jadi mereka sudah menyeleweng dari kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka itu dianggap bukan lagi ahlul kitab, ya kan? Nah, lihat di sini. Ini surat yang ketiga ayat 72 dan 73. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadina unzila 'alal ladina amanu wajhun nahar. Segolongan dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah kamu beriman, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Jadi ada yang pura-pura. Nah, disitulah kita berhati-hati. Maka ulama mengharamkan menikahi dengan ahlul kitab. Karena bisa saja pada permulaan siang ingkari pada akhirnya, supaya orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Jadi siapa yang bisa menjamin nikah dengan anak kita, ya kan? Dia tidak Islam. Beranak seorang, beranak dua, beranak tiga, udah 1, 2, 3, udah mulai digoyang-goyang. Akhirnya nanti anak 4 tidak berani lagi. Udahlah, ikut saja lah dengan mereka lagi. Itu banyak kasus yang terjadi. Al-Quran sudah mengingatkan. Itulah sebagian dari mereka mengatakan begitu. Ya kan? Wala tu'minu ila liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Alah, aduh, dan Islam mana enggak Islam lo dipilih. Katakanlah sungguh petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Ya kan? Nah, kalau begitu menurut kami, menurut saya lebih pahamnya ke ini. Ke larangan ini. Jadi kalau ada yang membolehkan, nah saya di posisi yang melarang. Kan dua pendapat tadi kan. Jadi kita harus jalan-jalan sikap gitu. Kalau saya termasuk orang yang melarang. Kenapa? Menikah dengan seagama itu lebih baik untuk menjaga iman anak-anak yang dilahirkan. Bapaknya Islam, amaknya tidak Islam. Bapaknya ngajak ke Mas Haji, amaknya ngajak. Ya kan? Kita tidak kekurangan wanita-wanita yang Islam, laki-laki yang Islam tidak kekurangan banyak. Kenapa harus kalau, ya kan? Bahkan realitanya jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Jadi mengapa harus menikah selain Islam? Bukankah menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak baik dalam masyarakat Islam? Apalagi menikah itu ada ketenangan batin di situ, ya kan? Kalau tidak tenang lah ya, kalau tidak dibutuhkanlah pasangan, mungkin dulu Nabi Adam tidak perlu diciptakan Hawa kan? Gelisah padahal dalam surga kan? Gelisah, makanya Allah ciptakan Hawa. Dan itu dikatakan oleh Allah sebenarnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu ialah Allah menciptakan untukmu istri-istrimu, pasanganmu dari jenismu sendiri, maksudnya manusia. Ini bukan jenis perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tidak itu maksudnya. Jenis itu manusia maksudnya di situ ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ketenangan dalam berkeluarga. Coba beda keyakinan. Iya kan?
Kalau ada yang nyaman sajanya Ustaz, ketika jo Idul Fitri kita bari raya sama-sama, ketika jo Natal kita Natal bersama-sama. Iya tenang kan hatinya mati. Iman itu tidak hidup. Yang tanang tuh Bu, salah benarnya tanang saya berarti mati tuh. Coba lah orang mati itu ditampakin nyanyang itu. Iya kan? Kalau Allah dulu mengatakan ya, tenang saja ya. Ujung-ujungnya betapa banyak kejadian yang berbeda. Iya kan? Akhirnya ujung-ujungnya iya. Tapi kenapa orang agama nikah secara negara artinya yang beda agama? Apakah di tempat acara nikah secara agama itu Islamnya enggak benar gitu? Dulu di Indonesia ini orang yang beda agama itu dinikahkan di catatan sipil. Kalau sekarang kan tidak ada lagi. Peraturan di Indonesia sekarang ini kalau beda agama harus pindah salah satu. Itu Indonesia. Mereka pergilah ke Australia, entah jadi nikah ya enggak jadi doang. Pergilah ke daerah-negara yang tidak muslim di situ. Coba bayangkan untuk nikah saja sudah begitu sulitnya. Iya kan? Bagaimana nanti? Iya kan? Nikah itu di samping ketenangan batin, ada keselamatan dunia akhirat. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilazun sidadun. Coba bayangkan ibu-ibu, bab ayahnya Islam. Kece Allah kayaknya kamu jagolah istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Anak istri kan tidak Islam dah kok. Akhirnya mengamalkan ayat iko gitu ha. Aku anaknya bagi lo dua, awak merempek je dah aja. Dua Islam. Bagaimana tanggung jawab seorang bapak terhadap anak yang dua yang tidak Islam kah? Kalau seandainya yang laki-lakinya Islam, kalau yang padusinya Islam, suaminya tidak, apa kira? Itu dalam segi ini, keselamatan di sini. Ya kan? Ada perintah ya, ku ampusakum wa ahlikum. Apa kira-kira tuh? Dulu ada cendekiawan yang memahami boleh ahli kitab, akhirnya anaknya menikah dengan ahli kitab, stresnya sudah tuh. Iya kan? Jadi kadang-kadang begitulah ibu-ibu, ya kan? Oke, itu ya. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinu kunnallah. Kata di sini, hai orang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Bayanglah beriman saja diuji dulu. Iya kan? Nah, sekarang Rasul memerintahkan kepada kita. Kita ngikut Rasul ini kan? Kata Rasul ini, tunkahul mar'ah, nikahi perempuan itu li arba, karena 4 hal. Apa? 5 liha, karena hartanya, liha sabiha, karena nasabnya, li jamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Lah jadi agamanya enggak. Kalau disuruh menikah berarti kan perempuan disuruh nikah juga laki kan. Maka itu nikahi karena 4. Nah, yang paling aman tuh yang mana? Ya kan? Lidini, karena agamanya. Nah, itu makanya dijadikan. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu, nikah beda agama ini kesimpulannya satu. Ya, seorang muslimah itu diharamkan menikah dengan selain muslim. Demikian pula sebaliknya. Jadi seorang muslim itu dilarang menikah dengan selain muslimah demi memelihara kemaslahatan umat Islam, menghindarkan dari bahaya. Tapi kan banyak ya yang madar, Bu. Ya. Mengenai hubungan suami istri dianggap sah jika pernikahan mereka dibenarkan oleh syariat.
Kalau tidak dibenarkan oleh syariat berarti tidak sah. Kama saja pengen menikah bu, mau ke Australia, mau ke Singapura, mau ke Malaysia, ke Jepang, makamanya ke nikah. Kalau tidak cocok dengan syariat Islam berarti batal nikahnya, zina. Berarti beda agama itu selama itu dia berbuat zina. Karena jika pernikahan mereka itu tidak dibenarkan secara seperti seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang non Islam, maka hubungan suami istri mereka dianggap perzinaan yang harus segera dihentikan. Itu kesimpulannya, ya kan? Nah, maka saya termasuk di kelompok yang mengharamkan nikah beda agama. Oke ya.